Kemudian yang ketiga, Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan adanya pasal multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Menurut Joko Widodo, ada beberapa pasal yang bisa diinterpretasikan secara sepihak, sehingga bisa digunakan sebagai senjata untuk memperkarakan suatu masalah yang terjadi di dunia maya. belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Pernyataan dari Joko Widodo ini menghadirkan harapan adanya perubahan dalam UU ITE. Sejauh ini ada beberapa pasal yang dianggap multitafsir, terutama pasal 26 hingga 29. Pasal-pasal ini membuat batasan yang tidak lazim, termasuk dalam kebebasan mengungkapkan pendapat di kalangan warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu, pasal ini juga digunakan untuk melakukan represi jika ada kritik kepada pemerintah atau aparat kepolisian. Alasan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih pasal, karena sudah ada pasal yang diatur dalam undang-undang lainnya. Revisi UU ITE diharapkan dapat mengembalikan semangat awal perumusan undang-undang, yaitu menciptakan ruang digital yang produktif dan kondusif. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, Joko Widodo membuka ruang untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Sejak berlakunya Undang-Undang ITE, ada beberapa pasal yang kontroversial karena dianggap sebagai pasal karet dan sering digunakan untuk menjerat seseorang ke ranah pidana. Berikut ini adalah pasal yang disebut sebagai pasal karet. Pasal pertama adalah pasal 27 ayat 3. Pasal ini sering digunakan jika ada yang merasa melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Selain itu, pasal ini juga bisa menarik seseorang ke ranah pidana jika melayangkan kritik ke pemerintah atau pihak kepolisian. Ancaman hukuman dari pelanggaran pasal ini adalah penjara 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Pasal berikutnya adalah pasal 28 ayat 2. Pasal ini terkait dengan ujaran kebencian melalui dunia digital. Pelanggaran pasal ini juga diancam dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ya, kita sudah ada di segmen Dialog Pemirsa, dan untuk membahas mengenai kontroversi pasal karet Undang-Undang ITE, kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Hudri Sitompul dan pengamat media sosial Hariko Wibawa Satria. Selamat siang, Pak Hudri dan juga Mas Hariko. Selamat siang, Mbak Cakri. Ya, saya ke Pak Hudri terlebih dahulu. Pak Hudri, beberapa hari terakhir kita mendengar kontroversi pasal karet Undang-Undang ITE. Ada wacana merevisi begitu dan membuka judicial review bagi masyarakat juga untuk kemungkinan merevisi pasal ini. Kalau mengartikan pasal yang multitafsir dari sisi hukum sendiri atau dari Anda pengamat hukum, ini mengartikan multitafsirnya itu seperti apa, Pak? Ya, dari sisi hukum pidana, teori hukum pidana itu ketentuan tindak pidana yang rumusannya multitafsir dan pasal karet itu tidak ada. Itu kan bahasa umum. Nah, yang ada di pidana itu kan hanya ada perumusan tindak pidana secara formil maupun tindak pidana secara material. Tindak pidana formil itu kan perbuatan yang disebut di dalam undang-undang yang dilarang. Sedangkan perumusan tindak pidana material itu akibatnya, dia nggak disebutkan apa perbuatan yang penting mengakibatkan. Nah, biasanya memang perumusan tindak pidana material ini menjadi sangat luas sekali, fleksibel. Nah, itu yang disebutkan penafsiran. Nah, jadi ya menurut pendapat saya yang menjadi masalah itu bukan perumusannya, tetapi pengertian penerapannya. Jadi di dalam ilmu hukum kita sebut ada hermeneutik atau di bahasa Indonesianya hermeneutika, yaitu menafsirkan
atau mencari latar belakang maksud dari pembuat undang-undang ini apa terhadap itu. Dan kita tahu bahwa hukum itu memang dalam pembuatan perumusan undang-undang itu selalu terlambat dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena itu diperlukan hermeneutics atau misalnya interpretasi atau juga rechtfinding, penemukan hukum. Nah, di sini saya kira yang menjadi masalahnya itu adalah aparat hukum termasuk hakim. Nah, hakim itu kan dia menunggu dari pelimpahan perkara dari penuntut umum. Penuntut umum ini mendapat pelimpahan perkara dari penyidik. Nah, jadi saya kira ada beberapa filter yang harus yang dilewati. Nah, memang ujung tombaknya ini adalah penyidik. Misalnya dalam hal ini tindak pidana umum adalah Polri, penyidik Polri. Nah, penyidik Polri inilah yang harus memfilter kira-kira ini memang merupakan hate speech ini atau hanya bentuk kritikan begitu? Diskursus wacana. Ya, baik. Nampaknya ada sedikit gangguan audio dengan Pak Hudri. Saya ke Mas Hariko terlebih dahulu. Indonesia sekarang yang mengakui hak asasi, hak politik. Baik. Ya, menjadi terjadi perbedaan pendapat. Apakah ini dalam konteks melaporkan suatu gagasan kebebasan berpendapat atau hate speech? Nah, ini saya kira. Nah, dikaitkan dengan buzzer. Nah, ini saya kira mungkin Mas Hariko yang sebagai yang bidangnya komunikasi, kalau buzzer itu ada etikanya. Mereka harus menyebutkan bahwa dia melakukan penyiaran atau dia posting atau itu adalah karena dia diminta oleh jasanya oleh orang tertentu. Jadi dia mesti sebutkan bahwa dia merupakan buzzer dan siapa yang memintanya dia gitu. Nah, ini saya kira ada kode etiknya gitu. Nah, kembali lagi mengenai pasal karet multitafsir, itu saya kira memang masalahnya di aparat hukum. Nah, kemarin Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Syarifudin yang baru dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengungkapkan ada namanya herstika hukum, yaitu bagian dari hermeneutics. Artinya di dalam pidato pengukuhan Ketua Mahkamah Agung itu, Ketua Mahkamah Agung meminta kepada hakim harus betul-betul adalah mengenai Baik Pak Hudri, saya potong sebentar Pak, saya akan beralih ke Mas Hariko karena gangguan audio kembali. Mas Hariko, kalau Anda melihat tadi kalau dikatakan secara hukum sebenarnya tidak ada pasal yang dikatakan multitafsir, tapi pada kenyataannya ini banyak menggiring masyarakat kita begitu agak sulit untuk membedakan, mereka memberikan pandangan secara kritikan, dikatakan pencemaran nama baik. Nah, ini kalau dari media sosial sendiri seperti apa Anda melihat pasal-pasal ini? Baik, terima kasih Mbak Cakri, senior saya Bang Hudri Sitompul. Ya, pertama tentu kita mengapresiasi wacana yang disampaikan Presiden Jokowi untuk mengajak DPR bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE. Karena meskipun undang-undang ini disahkan di era SBY, namun penggunaannya memang lebih banyak di eranya Pak Jokowi. Kalau kita lihat datanya SafeNet itu, jadi kasus kebebasan berekspresi selama 10 tahun Pak SBY itu 74 kasus. Sedangkan di masanya Pak Jokowi ini hingga 233 kasus. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit latar belakangnya. Memang salah satu yang menarik itu dengan kebebasan berpendapat, kemudian di era demokrasi ini, terutama dengan adanya pemilihan kepala daerah, itu setiap tokoh itu berupaya mencitrakan dirinya sebaik mungkin. Nah, pencitraan diri yang sebaik mungkin ini sebaiknya juga jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu akan menimbulkan pengkultusan. Ketika sudah ada pengkultusan,
maka pendukung itu akan berpikir salah atau benar tokoh ini akan tetap saya bela. Nah, itu sudah berbahaya sekali gitu. Nah, sehingga ketika sedikit saja tokoh yang dia senangi itu dikritik, dia menjadi marah gitu loh. Nah, ini kaitannya juga dengan karena kita baru saja selesai dengan pilkada serentak ya. Harapan kita semua tokoh-tokoh yang menang dalam pilkada serentak ini juga jangan sampai membentuk tim khusus baik resmi atau tidak resmi yang tujuannya mencari orang-orang yang mengkritik dia, kemudian menyuruh orang lain untuk mempolisikan dia. Oke, Mas Hariko, ini juga tapi harus kalau kita lihat ini kalau kaitannya dengan kancah politik begitu ya, dengan adanya buzzer, pilkada sudah lewat begitu. Tapi kebanyakan juga yang menjadi korban awal mulanya masyarakat biasa begitu, yang hanya mungkin curhat di media sosial mereka. Ini pembicaraan antara teman A dengan B, tapi ada pihak ketiga yang melaporkan merasa tidak nyaman. Hal-hal yang biasa mungkin bisa menjadikan seseorang yang tadinya melapor atau hanya memberikan cuitan mereka justru malah menjadi terlapor begitu. Iya, kalau hubungan konflik antar masyarakat menurut saya tidak terlalu problem. Artinya tidak akan mencuat ke publik. Ini yang ramai kita bicarakan revisi undang-undang ITE ini karena indeks demokrasi kita menurun, kemudian masyarakat takut untuk mengkritik pemerintah di media sosial. Kan itu yang menjadi ramai, baik pernyataannya Pak SBY maupun pernyataannya Pak Wikianggi. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarahnya seperti yang saya sampaikan tadi, 2007 itu memang media sosial itu masih digunakan untuk mencari teman lama, mendapatkan teman baru. Nah, begitu masuk kepada pilkada baru digunakan untuk politik. Nah, ketika digunakan untuk politik, disitulah mulai pendukung, kemudian orang yang tidak mendukung gitu loh. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita semua sebagai masyarakat, intinya kalau kita melihat usia orang Indonesia itu kan kalau menurut Menkes itu kan kalau perempuan itu ya sampai 74 tahun, kalau laki-laki 69 tahun. Artinya tokoh-tokoh yang kita idolakan itu nggak selamanya hidup juga gitu. Jangan sampai karena kita membela tokoh itu habis-habisan, kita mengorbankan kepentingan negara gitu loh. Jadi yang sering kita dengar itu kan right or wrong is my country kan. Tidak ada right or wrong itu tokoh idola kita si A atau si B gitu loh. Itu yang pertama. Jadi sebagai yang kedua, media sosial masyarakat juga masyarakat juga jangan hanya makan, jangan hanya mengkonsumsi dari 1-2 media, tapi semua media itu harus dilihat. Karena bahaya sekali kalau ada media, wah saya nggak mau nonton TV ini karena TV ini TV-nya si A, saya nggak mau nonton, tuh bahaya. Saya hanya mau bacanya media ini, itu bahaya sekali. Kemudian masyarakat juga harus mengkonsumsi semuanya dari buku-buku dan lain sebagainya sehingga wawasannya menjadi luas, tidak terkotak-kotakan. Karena algoritma itu berpengaruh, Mbak Cakri. Misalnya saya suka Mbak Cakri. Kalau saya sering dengar berita tentang Mbak Cakri, algoritma di HP saya, di laptop saya juga akan informasi tentang Mbak Cakri terus. Sehingga saya mengabaikan tokoh-tokoh yang lain gitu. Betul. Nah, ini ketika yang saya sudah menjadi perhatian terus bagi masyarakat dan diketahui masyarakat ya Mas Hariko. Kita jeda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita masih ada 2 segmen juga dengan Pak Hudri nanti. Pemirsa tetap bersama kami, Landstalk segera kembali usai jeda.